Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya pada hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua. Materi yang pertama setelah kemarin kita membahas materi tentang RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nah, pada saat ini kita coba membahas tentang tema kedua, pembahasan yang pertama tentang pengertian agama atau agama dalam berbagai pemahaman atau pengertian, di mana sesuai dengan petunjuk kemarin teman-teman bisa membaca buku ajar yang sudah saya siapkan, kemudian juga merangkum untuk mempresentasikan terkait dengan materi tersebut. Hari ini siapa yang bertugas yang mengajukan materi? Kemarin sudah ditentukan ya kelompok-kelompoknya. Ada ketua kelas nggak di sini? Ketua kelas. Suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Ya, terdengar ya. Ada ketua kelasnya nggak yang kemarin mengatur tema-tema untuk presentasi Atana. yang hari ini? Hasanah, ada Hasanah. Baik, Bapak. Ya, Baik, Bapak. ya, silahkan nanti untuk presentasi Hasanah dengan siapa lagi temennya? Baik, Pak. Hasanah dengan siapa lagi tuh rekannya yang presentasi hari ini? Hasanah bisa di on cam nggak? Kameranya dibuka, bisa terlihat. Nah, oke, nanti kamu siap nggak untuk presentasi hari ini? Oh, Bapak saya lagi di jalan kehujanan. Terus hari ini siapa yang presentasi selain Hasanah? Oke, nanti kita pertegas lagi ya terkait dengan presentasi. Eh, Kalau memang tidak ada daripada menunggu lama ya, nggak jelas ya saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan memaknai agama dalam beragam bentuk. Nah, kita memaknai agama dalam beragam bentuk. Sebagaimana diketahui bahwa mata kuliah ini metodologi studi Islam adalah mata kuliah yang bersifat wajib bagi mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam, di mana paling tidak mampu memahami tentang eh, bagian-bagian utama dalam ajaran Islam, sehingga bagian-bagian tersebut harus dipahami secara baik, sehingga kalau kita ingin melanjutkan studi tersebut, itu bisa mengambil pada eh, pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan tema tersebut. Pengertian tentang agama itu bisa didalami dalam jurusan filsafat agama misalkan. Pemahaman tentang politik nanti bisa dipahami lebih mendalam pada jurusan politik. Tentang syariah juga didalami dalam syariah. Ya. Jadi mengantarkan teman-teman untuk mampu memahami substansi dalam ajaran Islam dari berbagai macam perspektif. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang makna atau agama-agama dan pengertian dalam beragam bentuknya. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ya. Nah, yang pertama yang kita pahami adalah bahwa agama
eh, itu dari merupakan makna yang berasal dari kata din. Din itu bisa bermakna agama, yang bermakna juga menguasai, menundukkan, atau juga dalam bahasa eh, Eropa atau religi ya, atau bahasa Latin religere, berarti mengumpulkan atau membaca. Nah, kemudian makna agama sendiri itu merupakan makna yang berasal dari Sanskrit, bahasa Sanskerta ya. Dalam kata agama Sanskerta. Nah, dalam beragam pendapat disebutkan tersusun dari suku kata a dan gam. A itu berarti tidak, gam itu berarti pergi. Dan bukan demikian, agama secara bahasa berarti sesuatu yang tetap atau tetap di tempat, atau juga makna agama itu mengikat ya. Artinya ketika seseorang beragama A, maka dia berharap keturunannya dan orang-orang terdekatnya eh, harus beragama yang sama. Dan ini bisa bermakna sebagai sesuatu yang tetap. Nah, kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa agama itu bisa bermakna teks atau kitab suci. Ya, ini agama yang bermakna teks atau kitab suci. Kenapa? Karena setiap agama memiliki teks atau kitab suci. Kitab suci itu diambil dan dimahami sebagai bersumber dari Tuhan. Karena setiap agama memiliki kitab suci. Ya, walaupun kadang agama lain memahami itu adalah kitab suci yang dibuat gitu ya. Tetapi pada dasarnya setiap agama meyakini bahwa kitab suci itu bersumber dari Tuhan. Nah, kemudian juga ada agama dari kata ad-din dalam bahasa Smith itu berarti undang-undang atau hukum. Ya, berarti undang-undang atau hukum, ya, atau hukum. Nah, dalam bahasa Arab kata ini memiliki makna menguasai. Jadi ad-din itu berasal dari bahasa Smith, ya. Ini menurut pandangan Ibnu Nustion, namun terambil juga ke dalam bahasa Arab. Kata ini bermakna memiliki makna atau memiliki makna menguasai, ya, menguasai, menundukkan, patuh, ya, hutang, balasan, kebiasaan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, adin, undang-undang misalkan. Makna undang-undang itu jelas. Setiap agama pasti punya pedoman, punya undang-undang, punya aturan. Islam sendiri punya pedoman, punya aturan. Ajaran agama lain juga punya pedoman, punya aturan. Aturan dan pedoman itu melekat pada diri orang tersebut. Ya, misalkan dalam Islam itu kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hal hadis. Taraktu fikum amrayni dan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Artinya aku tinggalkan kepadamu dua hal ya, di mana kamu tidak akan tersesat ke dalamnya selama kamu berpegangan kepada dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu bermakna aturan, undang-undang, di mana kita memiliki pedoman berdasarkan Al-Quran, hadis itu. Nah, kemudian juga makna menguasai ya. Apa yang dimaksud dengan menguasai? Orang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan, maka dia menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan itu dianggap memiliki maha kuasa. Sehingga apapun yang terjadi pada setiap manusia itu dipahami sebagai takdir dari Allah, takdir dari Tuhan. Karena itu orang beragama memahami ini sebagai ketentuan dari Tuhan, ketentuan dari Allah, sudah takdirnya. Itu bahasa menguasai.
Kemudian menundukkan, ya menundukkan itu ya bahwa Tuhan itu mampu menundukkan apapun. Karena itu dalam konteks ini setiap agama meyakini bahwa Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dari yang kecil, yang besar, apapun, sampai apapun yang ada di muka bumi ini. Karena itu seluruh makhluk harus tunduk. Dan bukti tunduk itu adalah sebagai bukti umat beragama. Kemudian juga patuh. Patuh, apa maksud patuh? Seorang beragama harus memahami aturan-aturan yang terdapat dalam agama tersebut. Selain dia memahami, juga mematuhi. Ya, misalkan dalam ajaran Islam itu ada hal-hal yang dipatuhi. Yang dipatuhi itu terangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam harus dipatuhi dari mulai syahadat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu, wahidun la syarikalah. Yang kedua, meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Maka kemudian rukun Islam itu syahadat, ya syahadatain, dua kalimat syahadat itu harus dipatuhi. Nah, ketika tidak mematuhi, maka tergolong orang yang syirik atau menyekutukan Allah. Maka disitulah kemudian agama bermakna patuh, tunduk pada perintah Allah. Yang kedua, misalkan dalam ajaran Islam kita diperintah untuk sholat. Wajib kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat. Itu harus dipatuhi. Ya. Kalau tidak dipatuhi, maka eh, akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Nah, kemudian juga ada di sini hutang. Hutang itu artinya orang kalau melakukan sesuatu, ya, kemudian dia tidak mengerjakan, maka seolah-olah dia merasa punya hutang. Artinya begini, ketika setiap hari dia sudah melakukan aktivitas sholat 5 waktu, ketika dia tidak melaksanakan itu seolah-olah punya hutang. Ataupun hutang itu dimaknai kita itu berjanji, ya Allah sudah menjanjikan kepada kita, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita untuk memberikan surga bagi orang yang berbuat baik dan sebaliknya memberikan balasan neraka bagi orang yang ingkar. Maka ini adalah janji Tuhan dan itu akan kita tanyakan, itu maksudnya. Berarti al-wa'd, janji ya. Kemudian balasan. Nah, jelas orang beragama itu adalah orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, bahwa Tuhan akan memberikan balasan. Allah memberikan dua jalan, wahadainahu najdain, dan aku berikan kepadamu dua jalan. Silahkan pilih yang mana saja. Nah, setiap pilihan kita ada konsekuensi atau balasannya. Nah, ini adalah makna-makna eh, agama. Eh, dalam bahasa Arab itu maknanya memang bersifat menguasai diri seorang untuk tunduk dan patuh pada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Dalam agama ada ajaran-ajaran tertentu, aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dan itu sangat mengikat kepada orang-orang beragama. Ya. Nah, kemudian terus sekalian eh, dari beragam istilah eh, tersebut ya, makna agama secara istilah didefinisikan dengan mengikatkan diri. Ini definisi mengikatkan diri pada siapa? Pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Jadi orang beragama itu orang yang tunduk, patuh, dan mengakui atas adanya kekuatan lain di luar diri manusia. Nah, bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di diri manusia dan mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Ini juga makna agama, ya. Atau juga didefinisikan, ya,
Ada yang mau komentar, silakan. Mau bikin pertanyaan, Bang. Enggak, gue udah stres sendiri begini doang. Ya, sebenarnya kalau Zoom begini saya lebih cenderung on kamera ya. Di sini semuanya kameranya ditutup, jadi agak sulit saya untuk eh, apa namanya ber, ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi makna agama menyatakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Nah, dalam bentuk agama-agama dalam pengertian seperti ini, nanti kita akan memahami ada yang disebut dengan animisme, ada yang disebut dengan dinamisme dan segala macamnya. Tetapi pada dasarnya makna-makna agama sebagaimana yang disampaikan ini adalah mengakui setiap agama itu mengakui adanya kekuatan yang gaib, itu bahasa sederhananya. Walaupun dalam beragam bentuknya. Ya, yang penting dia menguasai terhadap sesuatu yang gaib dengan beragam bentuknya. Nah, kemudian selanjutnya ada unsur yang penting dalam agama. Ya, ada unsur-unsur yang penting yang harus kita pahami dalam beragama itu. Di antaranya, misalkan di sini adalah unsur yang penting dalam agama itu yang pertama kekuatan gaib. Nah, kekuatan gaib ini adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Kenapa? Karena manusia merasa dirinya lemah. Karena mengakui bahwa dirinya lemah, maka manusia itu memiliki hajat, keperluan kepada kekuatan gaib sebagai tempat minta tolong. Nah, karena itu dalam bentuk-bentuk keyakinan, misalkan ada Karl Armstrong ya, menulis tentang The History of God, sejarah Tuhan, itu setiap budaya memiliki keragaman pemahaman tentang Tuhan itu sendiri. Ya, jadi orang yang beragama itu adalah mereka yang mengakui dirinya lemah. Karena mereka mengakui dirinya lemah, maka mereka perlu kepada Tuhan. Tujuannya apa? Agar Tuhan mampu menolong dan memenuhi hajat atau keperluan hidup manusia. Maka dalam Islam itu ada yang disebut dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hadap kepadamu aku memohon pertolongan. Nah, itu memaknai bahwa manusia itu adalah lemah. Nah, jadi dalam konteks agama, manusia itu diposisikan pada posisi yang lemah karena mereka memahami, mengakui adanya kekuatan lain, kekuatan gaib ya, yang kemudian nanti mewujudkan dalam beragam bentuk sebutan. Nah, yang kedua, unsur yang penting dalam agama adalah adanya keyakinan bahwa kesejahteraan di dunia dan di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini kita bisa maknai sebagai Tuhan, ya. Artinya semakin baik hubungan manusia dengan Tuhan, maka di akhirat akan terjalin kebaikan itu. Tapi sebaliknya, jika hubungan itu tidak baik, maka manusia akan mendapat celaka. Nah, kemudian hubungan itu diwujudkan dalam mematuhi perintah dan larangan. Nah, dalam ajaran agama Islam kita ada perintah dan larangan. Diperintahkan untuk ittaqillah. Ya, apa itu ittaqillah? Bertakwa kepada Allah. Bahkan takwa itu menjadi bagian yang sangat inti dalam ajaran Islam. Ya, bahkan wajib disampaikan dalam beragam kesempatan, termasuk dalam khutbah ya. Khutbah Jumat itu wajib menyampaikan pesan takwa. Nah, ini bermakna bahwa manusia itu memiliki ketergantungan yang kuat. Kemudian unsur penting yang ketiga adalah respon yang bersifat emosional. Nah, manusia ini memiliki perasaan takut, kepercayaan primitif dan rasa cinta pada kepercayaan monotheism. Apa maksudnya respon yang bersifat emosional? Ya, manusia itu makhluk yang memiliki ketergantungan kepada Tuhan.
makhluk yang memiliki perasaan takut ya, perasaan takut dan dia akan menjadi tenang ketika dia melakukan sesuai dengan perintah ajaran agamanya. Maka itu disebut sebagai sebuah respon yang bersifat emosional. Kemudian manusia juga memahami adanya yang sacred atau yang mulia atau suci dalam bentuk kekuatan gaib, ya seperti kitab suci dan tempat-tempat tertentu. Nah, setiap agama meyakini bahwa ada tempat-tempat tertentu yang dianggap suci, ada kitab suci yang harus dipedomani, atau juga ada bahkan bukan hanya tempat dan kitab suci, ada waktu-waktu ya yang dianggap sebagai momentum penting untuk berdoa, memohon perlindungan, meminta kepada yang gaib atau dalam hal ini disebut dengan Tuhan gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian eh, ini ada terkait dengan eh, konsep ya, di mana eh, ada kepercayaan. Nah, di sini dikelompokkan ya, ada kepercayaan masyarakat primitif atau masyarakat maju. Makna primitif dan maju ini juga kita bisa pahami secara beragam, ya. Tapi kalau di sini makna primitif bisa bermakna mereka yang mengandalkan pada hal-hal yang sangat sederhana. Tapi kalau masyarakat maju itu lebih cenderung dari lebih kompleks ya. Atau kita bisa lihat dari pemikiran masyarakat maju itu bisa lebih rasional, tapi masyarakat primitif lebih mempertahankan pada tradisi. Nah, dalam bentuk kepercayaan antara masyarakat primitif dan masyarakat maju, ini pun memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, masyarakat primitif itu eh, kita sebut ya, atau juga mungkin bisa terbalik ya, masyarakat primitif menyebut kita juga masyarakat eh, tidak maju mungkin ya, karena ini sangat perspektif. Artinya kita melihat sebagai masyarakat maju karena ada masyarakat melihat masyarakat primitif. Tapi masyarakat primitif pun bisa mengatakan bahwa masyarakat maju itu adalah masyarakat yang primitif dalam perspektif dia. Nah, ada dinamisme, ada animisme, ada politeisme, percayaan pada Tuhan, ya, percayaan pada ruh Tuhan, percayaan kepada banyak Tuhan. Kemudian ada henotheism, masyarakat maju itu ada monotheism, percaya pada satu Tuhan. Nah, kemudian dalam konteks kepercayaan, di sini masih menggunakan ada wahyu atau langit ya, samawi atau langit ya. Yang keduanya ada al-ardi, bumi. Nah, penamaan ini pun sebenarnya harus dikritisi ya. Apakah benar agama itu bisa samawi atau ardi? Maka kemudian orang-orang mengelompokkan itu bukan samawi dan ardi, tapi agama wahyu dan agama non-wahyu. Agama wahyu itu agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau samawi atau langit gitu ya. Nah, artinya dalam hal ini Tuhan menurunkan utusannya untuk kemudian diterjemahkan melalui utusannya bagaimana tata cara beribadah menyembah kepada Tuhan tersebut. Dan di sini disebut dengan wahyu, tetapi dia sebut dengan ardi adalah berasalkan dari pemahaman dan pemikiran-pemikiran manusia. Nah, kemudian di sini ada dinamisme. Apa itu dinamisme? Ya, dinamisme itu kalau kita pahami dalam konteks ini adalah agama dan kepercayaan atau pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya, jadi nenek moyang itu memiliki kekuatan, itu dinamisme. Ini percayaan-percayaan pada masyarakat masa lalu yang kita sebut kepercayaan masyarakat primitif. Tapi sampai saat ini pun paham dinamisme itu ada. Kemudian animisme ya, itu dari bahasa Latin ruh atau roh ya, kepercayaan kepada makhluk halus dan roh
yang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Animisme itu mempercayai bahwa segala sesuatu benda-benda memiliki ruh. Eh, Animisme ini mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti lahan, kawasan-kawasan tertentu, goa, goa, pohon dan seterusnya, itu mempunyai jiwa atau disebut juga dengan ruh yang mesti dihormati. Nah, ruh tersebut tidak mengganggu manusia. Ini termasuk kepercayaan animisme, di mana setiap benda itu memiliki ruh, ya, yang harus diyakini. Kemudian juga ada kepercayaan politheism. Politheisme ini adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Poli itu banyak, ism Tuhan. Ya, misalkan banyak dewa, dari bahasa Yunani poli, theo, ya, poli itu banyak, leo itu Tuhan. Nah, ini merupakan lawan dari paham monotheism, satu Tuhan. Nah, jadi ada 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 monotheism, ada polytheism. Ada monotheism, polytheism. Monotheism satu Tuhan, polytheism itu banyak Tuhan. Nah, kemudian juga selanjutnya ada henotheism. Apa itu? Monotheism itu suatu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa di dunia tanpa memungkiri akan keberadaan dewa-dewa lain. Jadi masih toleran ya terhadap dewa-dewa. Monoteisme juga dipahami sebuah tahap keagamaan yang berada di antara politeisme ke monoteisme. Jadi proses peralihan antara politeisme, kepercayaan terhadap banyak Tuhan ini berubah kepada monoteisme, satu Tuhan. Nah, kemudian dari ini ada monotheism yang berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti tunggal, ya, atau theos Tuhan. Dia berarti Tuhan tunggal. Nah, ini adalah sebuah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu, wahidun, ya, satu. Dan kepercayaan monotheism ini juga adalah sebuah kepercayaan yang menafikan adanya Tuhan lain dalam bentuk apapun. Nah, ya, jadi monotheism, kepercayaan terhadap satuan. Lawan kata dari henotheism atau polytheism. Monotheism itu banyak dewa-dewa tapi masih mentolerir dewa-dewa yang lain. Tapi kalau apa namanya, monotheism itu tetap mempercayai pada satu dewa atau satu kepercayaan atau satu Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya juga, ya. Nah, ini ya terkait dengan kita memahami makna agama. Ya, jadi agama itu bisa dipahami dalam beragam perspektif. Nah, kemudian bagaimana yang benar itu yang mana? Yang benar tentunya agama ini memiliki kebenaran perspektif, ya. Bagi kita umat Islam tentu meyakini Islam adalah ajaran yang benar. Inna dina indallahil Islam. Kita harus meyakini agama itu agama yang benar. Maka kemudian tidak memungkinkan adanya hal-hal yang terkait dengan kesamaan agama. Misalkan kita menganggap bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk semua agama. Nah, ini agak sulit kita terima. Karena walaupun bagaimana setiap agama memiliki kebenaran perspektif. Nah, kebenaran perspektif itu tidak boleh kita paksakan kepada orang lain. Menurut kita Islam agama yang benar, kemudian kita paksakan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam itu tidak benar. Demikian juga orang lain, ya, memaksakan kepada kita untuk memeluk suatu agama yang sesuai dengannya. Jadi Islam, agama itu memiliki kebenaran perspektif. Nah, karena kebenaran perspektif inilah sebenarnya rentan, ya. Agama itu sangat rentan. Dalam konteks keindonesiaan, kita sudah lama dibangun untuk toleransi terhadap perbedaan ini. Ya, ini kan bisa kita lihat, ya, dari tokoh-tokoh kita kalau mengucapkan salam saja beragam sekali, ya, salamnya itu. Ini kan sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa agama kita adalah agama yang beragam, multikultural, yang mengakui keragaman. Nah, karena itu keragaman itu biarkan saja. Ya, karena memang setiap agama memiliki kebenaran perspektif menurut dia. Dan itu kita tidak paksakan. Nah, jadi
agama ini dalam konteks keindonesiaan itu sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, negara mengakui agama itu. Ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa itu mengakui semua agama berhak hidup di Indonesia. Keduanya juga ada undang-undang dasar ya yang menjamin kebebasan beragama. Dan ini sangat sejalan juga dengan ajaran agama Islam, di mana Islam juga apa namanya membentuk umatnya untuk melakukan toleransi yang tidak boleh memaksakan. Dalam konteks Quran itu lakum dinukum waliyadin. Dalam bentuk agama Islam tidak ada toleransi, ya. Dalam bentuk keyakinan maksudnya. Tapi kalau dalam hubungan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan hewan dengan lainnya itu juga diatur dalam ajaran Islam. Nah, itu ya terkait dengan pemahaman kita tentang agama. Materi ini sudah saya berikan di kelas ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Seharusnya memang ada dari teman-teman semua ini yang mempresentasikan materi ini. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Coba saya ingin tanya dulu. Ada Suwandi nggak Suwandi? Ada Suwandi? Ya, Pak, ada, Pak. Ya, gimana Suwandi bisa memahami nggak apa yang disampaikan tadi? Ini, Pak, soalnya lagi hujan ini, kurang kedengaran. Kurang kedengeran. Oke, Iya, di saya juga Sujan. Mungkin ada Ridho Aryansyah. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Ada, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya ya, Pak ya. Ya, Tadi kan kata agama merupakan terjemah dari kata ad-din dalam bahasa Arab yang berarti menguasai. Nah, Bapak bilang tadi menguasai itu sama kayak takdir ya. Tapi di sisi lain makna dari takdir juga kan menerima ketetapan Allah. Itu gimana ya? oke ya. Iya, Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. iya Ini, Bapak. ini bagus ya. Adin artinya bukan menguasai. Salah satu dari makna adin itu adalah bahwa manusia itu sangat tergantung pada Sang Pencipta, pada Tuhan. Sehingga Tuhan itu menguasai manusia. Dan itu pun adalah perspektif manusia. Nah, karena menguasai manusia, orang yang beragama itu memandang segala sesuatu yang terjadi pada dirinya merupakan bagian dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu ciri-ciri orang beragama, ya. Jadi apapun yang terjadi itu dianggap sudah takdir ketentuan dari Tuhan. Nah, kita tidak mendiskusikan takdir itu apa, tapi dalam pengertian ini adalah orang beragama itu adalah orang yang menerima segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Karena itu ucapan-ucapan orang beragama ya, ketika mendapatkan apapun dalam ajaran Islam itu ya, itu kan selalu mengucapkan. Kita melihat sesuatu yang indah, subhanallah gitu kan. Melihat sesuatu yang apa baik, bahkan kita mendapatkan sesuatu yang buruk juga mengucap istirja, misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan-ucapan itu memaknai bahwa kita ini memiliki ketergantungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kita mengakui bahwa apa yang terjadi, baik itu dalam bentuk syukur, baik itu dalam bentuk nikmat, baik itu dalam bentuk musibah, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud dari eh, makna agama memiliki ketergantungan. Ya, itu mungkin ya, Baik, Pak. Terima kasih. ya. Oke, rekan-rekan mungkin ada yang lain ya yang bisa didiskusikan dan karena memang kondisi di sini hujan, saya khawatir ada teman-teman juga yang merasa tidak stabil jaringannya. Karena itu saya berharap rekan-rekan semua untuk bisa mengisi kehadiran di kelas. Oke, di sini ada yang angkat tangan. Silakan siapa ini? Sibe, Sibia ya apa?
Silakan yang angkat tangan. Ini ada yang raise hand. Raise hand siapa Apa? nih? Dap Kaldinar ya? Silakan. Ada? Ya Pak. Ya silakan silakan. Eh begini Pak. Bentar, bentar. Bentar, bentar, Pak. Aduh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tadi warahmatullahi ada wabarakatuh. ini ya kata Bapak kan ada ini apa namanya agama itu keterikatan ya Pak. Ya, Nah, keterikatan itu dalam suaranya dibuka. Suaranya dibuka. Unmute ya. Ya gimana? Silakan. Ini nggak terdengar saya. ya Pak. Ya, ulangi. Dalam keterikatannya itu kan kata Bapak tadi agama itu tuh kan suatu yang keterikatan ya, termasuk Ya. keterikatan. Nah, dalam Islam itu sendiri proses keterikatannya itu seperti apa itu Pak? Dalam prosesnya gitu, seperti apakah mengikat kepada kepemimpinan atau kepada Rasul apa kepada gimana gitu Pak? Prosesnya itu gitu Pak. Terima Ya. kasih Pak. Assalamualaikum Ya, ini warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang bagus, yang menarik. Nah, sekarang saya ingin tanya, merasa terikat nggak kita beragama itu? Nah, kalau memang merasa terikat, ini kita maknai terikat ini adalah kita maknai sebagai suatu ketundukan kita kepada Allah. Itu artinya terikat. Ya. Kita tidak bisa lepas dari agama. Kita tidak lepas dari ajaran Islam. Ya. Apa yang dimaksud dengan keterikatan di sini? Ya. Nah, dalam ajaran Islam itu kan sebuah ajaran yang mengajarkan kepada umatnya dengan aturan-aturan yang sangat detail ya, sangat detail ya. Mulai manusia itu lahir sampai dia wafat itu ada aturannya dalam ajaran Islam. Dan ini tidak didapatkan dalam ajaran-ajaran agama lain. Nah, keterikatan itu misalkan ya, kita sudah berikrar katakanlah dalam sholat saja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebagai bentuk keterikatan. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Ittaqillah haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Maka bentuk takwa kita yang kita lakukan adalah bentuk keterikatan kita kepada Allah. Nah, Islam dalam sholat itu misalkan kita sholat Allahu Akbar. Kita tunduk patuh kepada Allah melalui takbiratul ikhram. Ya, setiap sholat ada takbiratul ikhram. Artinya kita hablum minallah. Hablum minallah artinya menjalin hubungan dengan Allah dalam konteks kesolehan pribadi. Ya, kita sholat pada Allah. Mohon doa kepada Allah kan. Tapi di akhir sholat itu kita ada salam. Salam itu kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Artinya hablum minallah harus sejalan dengan hablum minan nas. Itu pun sebuah bentuk keterikatan. Karena tidak ada artinya kita berbuat baik kepada Allah, kesalehan pribadi kita, tapi kita tidak bisa berbuat baik kepada masyarakat sekitar kita. Kesalehan sosialnya tidak ada. Itu juga sebagai bentuk keterikatan di mana kita berbuat baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada manusia. Keterikatan kita kepada Allah itu kita bawa sampai mati, ya. Kita bawa sampai mati. Kenapa? Ya karena tata cara dalam beragama kita, berislam itu mulai dari orang lahir sampai wafat itu sangat terikat ya. Bahkan kita diikat dengan membaca doa-doa ketika apapun ya. Dalam Islam itu ada doa-doa yang wajib bisa dibacakan. Itu sebagai bentuk pengakuan kita dan keterikatan kita kepada Tuhan. Ya, bahkan dalam Islam itu eh, beribadah ya, termasuk berhubungan suami istri itu ada doanya dan itu sebagai bentuk apa keterikatan bahwa manusia tidak bisa apa-apa tanpa adanya kekuasaan dari Allah Subhanahu. Dan di dalam doa itu kita meminta, meminta apa? Nah, maka kemudian dalam konteks keterikatan kita kepada Allah, kita meyakini apapun yang ingin kita capai itu tidak instan, tetapi berproses.
dan proses itu harus kita libatkan dengan doa. Maka kemudian dalam ajaran Islam ada doa-doa yang memang sangat mustajab. Misalkan doa orang tua kepada anaknya. Bagaimana kemudian kita bisa merayu orang-orang tua kita untuk mendoakan kita? Nah, itu juga bentuk keterikatan sebenarnya. Nah, dan itulah kemudian keterikatan-keterikatan itu kumpul dalam kalimat takwa, ittaqillah, gitu kan? Itu sebagai bentuk keterikatan bahwa kita memahami tentang nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pun sebuah keterikatan. Di mana ketika kita berspektif tentang kebenaran, Al-Quran dan Hadis sesuatu yang dipedomani, tidak boleh ditinggalkan. Nah, mungkin itu yang saya maksud dengan makna keterikatan sebagaimana yang saudara sampaikan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Luar biasa. Ada lagi yang mau diskusi kita? Silakan. Saya Pak, izin bertanya Ya, Pak. silakan. Saya izin bertanya sebenarnya tentang saya sih bertanya tentang metodologi studi Islam ya Pak. Iya, Bagaimana metodologi studi Islam ini membantu isi ajaran Islam secara efektif dan efisien serta memahaminya secara tekstual dan kontekstual. Itu yang pertama Pak. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan Pak. Dan iya. yang kedua, bagaimana studi Islam yang menggunakan pendekatan historis dapat membantu memahami penerapan Islam dalam sejarah dunia? Dan yang ketiga, apa penyebab munculnya mazhab hermeneutika dan historis psikologis, Pak? Ya, ini pertanyaan cukup beragam ya, cukup cukup menarik ya. Tetapi memang dijawab tidak akan tuntas ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini cukup aplikatif ya. Artinya bagaimana kemudian metodologi studi Islam ini juga dalam bentuk prosesnya itu memang terjadi apa namanya perjalanan yang panjang. Eh, Studi Islam atau Islamic Studies itu kan tidak bisa dipisahkan dari sejarah masa lalu. Ya, sejarah masa lalu di mana orang memahami Islam itu sebagai Muhammadanism, ya, sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad. Jadi orang Barat itu memanggil Islam itu bukan Islam, Muhammadanism ya awalnya itu. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh Muhammad bukan Nabi mereka mengatakannya. Nah, kemudian dalam konteks keindonesiaan Islamic Studies itu kemudian metodologi Islamic Studies itu eh, lebih pendekatannya pada rasionalitas. Rasionalitas itu kemudian dibawa kalau saudara apa namanya belajar di lembaga-lembaga tertentu itu banyak alumni-alumni Islamic Studies ya dari McGill Kanada dan seterusnya. Mereka belajar Islam bukan sebagai eh, pemeluk Islam. Ya, maka kemudian banyak tokoh-tokoh non-Muslim itu yang sampai hafal ya kitab-kitab tertentu. Ya. Ini banyak dibuktikan dalam sejarah. Nah, kemudian metodologi studi Islam ini bisa juga disebut sebagai belajar tentang budaya Timur. Eh, Budaya Timur itu Orientalism. Nah, awalnya dulu itu Orientalism. Bagaimana mempelajari dan memahami budaya Timur dalam hal ini disebut dengan budaya Jazirah Arab ya, termasuk dengan agama dan budayanya. Nah, ini kan sangat terkait dengan keragaman-keragaman yang ada pada umat Muslim. Nah, umat Muslim itu termasuk di Indonesia ya, itu ketika Belanda itu ingin menyerah ya ketika menghadapi Aceh, itu kan muncul seorang orientalis Barat yang namanya Snodgrass yang berganti nama menjadi Abdul Ghafur, belajar kebijakan pergi haji kan, padahal dia adalah non-Muslim. Nah, itu kan bisa menghancurkan akidah umat Islam dari dalam. Nah, kemudian bagaimana kemudian umat Islam memahami metodologi studi Islam ini adalah sebuah metodologi memang diakui
sebagai sebuah disiplin ilmu karena objek subjeknya bangunan ontologi, epistemologi dan aksiologinya kuat. Nanti saudara bisa belajar filsafat ya tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, kemudian juga konteks historis sejarah yang cukup panjang. Sehingga metodologi studi Islam ini bisa dijadikan salah satu rujukan dalam proses eh, apa namanya pemahaman kita. Dan kemudian pembelajaran-pelajaran Islam saat ini itu memang dalam beragam konteks ya. Dalam konteks keindonesiaan sampai saat ini itu lebih cenderung memaknai bagaimana kita bisa apa namanya bersama-sama dalam keragaman atau disebut juga dengan konsep moderasi beragama. Dan jadi memang pertanyaan ini cukup apa namanya bagus ya. Jadi perlu pemikiran mendalam dan ini memang nanti akan terjawab ketika kita mempelajari tentang studi-studi keislaman secara komprehensif gitu ya. Oke, itu saja mungkin jawabannya. Dari yang lain masih ada? Oke. Alhamdulillah terwakilkan sama Dapka. Ya, di sini memang kita perlu diskusi sebenarnya. Yang lebih menarik itu kita kelasnya sebenarnya offline ya, bisa di kelas. Tapi yang penting bagaimana kemudian kita mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam ini sebagai bagian dari diri kita. Karena kita sudah mengikrarkan Islam sebagai agama kita, maka kemudian bagaimana Islam itu bisa terjemahkan dalam kehidupan kita. Termasuk juga di dalamnya ada ekonomi ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sesuatu yang hebat ya. Sistem Islam punya sistem di mana ada sistem kapitalis, di sini menggunakan sistem syariah. Nah, itu juga bagian dari studi Islam yang diakui dunia gitu kan tentang syariah ini. Maka kemudian bagaimana bangunan-bangunan syariah ini harus kuat dan Islam itu juga mengajarkan hal tersebut ya. Mulai dari Qurannya, hadisnya, implementasinya ya sampai juga perkembangan sampai saat ini ya itu juga dipengaruhi oleh ekonomi Islam dan Islam sudah mendapat tempat dalam masyarakat dan ini harus kita bangun ya ontologinya, epistemologi, aksiologinya. Yang terpenting adalah aksinya, aksiologinya. Bagaimana memiliki kontribusi positif dalam kehidupan kita, baik berbangsa, bernegara, karena pada dasarnya kita menjadi bagian dari masyarakat global. Oke, teman-teman sekalian ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi atau pertemuan pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi kelas di e-kampus ya. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran masuk di e-kampus untuk mengisi kehadiran. Nah, saya coba lihatkan dulu nih e-kampusnya. Mana e-kampus ya? Izin Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan, silakan. Ini untuk e-kampus ya Pak. Tadi Ya, saya mengecek tentang kehadiran dan saya itu nggak dapat untuk hadir ataupun izinnya itu Pak nggak ada di e-kampus saya. Nah tapi di ketua kelas saya itu ada untuk data kehadiran ataupun izin itu. ya. Oke, sebentar dulu ya. Kalau untuk saya akan lihat dulu di e-kampus ya. Coba saya lihat dulu di e-kampus. Di e-kampusnya. Ini layar saya terlihat nggak e-kampusnya? Terlihat Pak, terlihat. Terlihat ya. Nah, ini kan ada kehadiran. Coba saya lihat kehadirannya pada pertemuan kedua ini. Ya, ini sudah ada yang mengisi kehadirannya ya. Nih. Jadi tinggal klik hadir sini aja. Ini namanya siapa? Ini sebagian teman sudah ngisi kehadiran. Ada Reza Pahlevi nggak? Nah, Reza Ada Pak, ada Pak. ini belum ngisi kehadiran. Saya yang ngisi bisa tuh hadir. Siap, siap Pak. Siapa Siap, lagi? terima kasih Pak. Yusuf ada, Yusuf. Ramadan. Yusuf HP-nya hilang Pak. Oh, HP-nya hilang. Kalau HP-nya Iya, hilang, dia izin apa apa?
Dia katanya sih bareng Arinal Haq dia ngomongnya. Oh iya, ini HP-nya hilang ya. Jadi saya izinkan Ya, saja kliknya. Siapa, ini ada lagi nggak? Muhammad Fadlan. Afwan, Bapak, untuk Yusuf kemarin sudah konfirmasi ke saya, katanya seperti ini. Kan HP-nya hilang, jadi sementara waktu Zoom dia berdua dengan Arinal, Pak. Nah, Oh itu iya, dia nanya, jadi saya itu masuknya hadir izin ya. katanya. Oke, ini Itu, layar Pak. saya screenshotnya terlihat nggak? Iya, Pak, terlihat. Lihat ya. Kalau Muhammad Fadlan ada juga. Hadir Pak, hadir ada. Jadi nanti klik hadir ya di e-kampusnya. Baik Pak. Nah, terus ini Siti Habibah ada. Ada. Bapak Nah, hadir, nanti klik hadir. hadir ya. Nih, saya klikin hadir tuh. Oke, Terus Pak, ada siap. lagi Terima kasih, Bapak. Hijrul Maulid. Ada? Hijrul ada? Tidak ada Ada ya? tadi Hah? Ada tadi. Sekarang nggak ada. Ada hadir aja dah. itu Pak, handphonenya dia Ada Pak, ada. sinyalnya lagi error Pak. Oh, error Ini ya. lagi emang sinyal lagi lap-lap. Ada sih Pak. Oh ya ada ya. Nggak apa-apa. Nanti juga insya Allah kalau berjalan rekamannya akan saya upload. Tapi kemarin memang screenshotnya nggak terbaca jadi nggak bisa. Didin Wahyudin ada Didin. Didin ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian Aldo ada Aldo? Hadir Pak, hadir. Aldo ada? Ada. Ada. Kemudian ada Rama Ardiansah hadir. Hadir nggak? Rama Ardiansah ada? Tidak ada ya? Nah ini Suwandi sedang mengisi. Hadir sudah. Kemudian ada lagi Wawan Setiawan ada? Ada Wawan? Tidak ada ya. Kemudian ada lagi Ridho. Ada Ridho? Ada Pak hadir. Hadir. Terima Kemudian kasih. ada lagi Eki Julistian ada? Tidak ada ya. Kemudian ada lagi Rizky sedang ngisi udah hadir. Kemudian ada lagi Andi. Ada Pak, ada. Ada ya. Kemudian ada lagi Ucup Supriyadi. Ada Ucup? ada Pak, ada. Ada hadir ya. Hadir, hadir, hadir. Kemudian Sahrul. Ada Pak, hadir. Ada. Kemudian Arsyad. Gak ada. Kemudian ada Asep Nurdin. Hadir Pak, hadir. Hadir. Harafiyudin. Hadir Pak, hadir. Hadir. Kemudian Cecep Irawan. Hadir Pak, siap. Hadir 86. ya. Muhammad Nur Syahril. Nggak ada ya. Hujan gede Pak. Hujan gede. Muhammad Syahril ada nggak? Muhammad Nur Syahril. Oke. Sandi Apriyadi. Ada Hadir. Pak. Ada. Fahrul Rozi. Tidak ada ya. Adi Sultan Rudiansyah. Hadir Pak, hadir. Hadir. Kemudian Dede Andi. Hadir. 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 Fajar Oktaviansyah. Hadir Pak, Hadir ada. Pak. Hadir. Kemudian ada lagi Dafka Aldinar. Hadir Pak, hadir. Hadir. Muhammad Ihsan Haryadi. Hadir. Oke, kemudian Muhammad Said Akasah. Ada Akasah. Tidak hadir ya. Muhammad Harinal Haq. Ada Harinal Haq? Tidak ada. Rajib hadir tuh ya. Rajib hadir. Muhammad Saikal Syahwan. Tidak ada ya.
Oke, nanti ini yang sudah ada. Jadi nanti setiap kali perkeluaran kita, teman-teman semua nanti masuk melalui e-kampus dan klik kehadiran. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa bahagia ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.